Halo, perkenalkan saya Dinar Fedi Manalu. Di video kali ini saya akan menginformasikan mengenai asuransi kesehatan prudensial berupa kartu rawat inap. Pernahkah Anda mendengar bahwa ada nasabah asuransi yang nombok bayar tagihan rumah sakit? Udah pakai kartu asuransi, kok masih nombok? Mau tahu kan jawabannya? Kartu rawat inap prudensial sudah 4 kali di-upgrade. Kartu pertama biasa disebut kartu kerang. Kartu kedua biasa disebut kartu merah. Kartu yang ketiga biasa disebut Black Card PPH. Kartu yang keempat biasa disebut Black Card Plus alias True Prime Healthcare Plus. Tentu Anda sudah memiliki salah satu dari 4 kartu ini. Pertanyaannya, yang mana tipe kartu Anda? Tahukah Anda limit kartunya? Apa yang di-cover dan apa yang tidak di-cover? Bagaimana cara menggunakannya? Berikut penjelasan mengenai masing-masing kartu. Kartu yang berikutnya adalah kartu nomor 4. Ini kartu keluar tahun lalu 2019. Keuntungannya apa dibanding kartu nomor 1, 2, dan 3. Nah, kita masuk ke kartu nomor 4. Ini adalah kartu yang the best ya menurut saya untuk digunakan rawat inap oleh nasabah. Tentu saya juga udah pakai kartu ini bersama keluarga saya ya. Nah, teman-teman, kartu nomor 4 ini kita bilangnya PPH Plus, True Prime Healthcare Plus atau Black Card Plus. Nah, apa keunggulannya? Yang pertama adalah kamarnya. Jadi setiap nasabah yang punya kartu PPH Plus ini atau Black Card Plus itu dijamin masuk kamar VIP ya. Begitu kita kasih lihat kartu kita ke rumah sakit, lalu kita tinggal tentuin mau kartu VIP, kamar VIP yang mana. Karena kamar VIP di rumah sakit juga ada beberapa tipe. Oke, kartu ini juga teman-teman boleh pilih VIP yang mana. Jadi kalau kartu yang pertama ini tipenya silver. Kalau kartu silver ini itu bisa dipakai di seluruh Asia kecuali Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Jadi teman-teman misalnya yang percaya banget dengan dokter di Penang, di Malaka, di KL ya udah bisa pakai kartu silver ini. Nah, kartu silver ini teman-teman silahkan pilih kamarnya, kamar VIP paling rendah di rumah sakit atau kamar VIP harga 3 juta. Ya, kalau di Indonesia, di Jakarta gitu ya, kamar 3 juta tuh udah bagus. Kalau untuk di daerah saya, di daerah Medan ya, kamar 3 juta itu udah kamar paling mahal di rumah sakit. Jadi udah nyaman banget ya. Lalu yang berikutnya manfaat-manfaatnya, itu semua udah sesuai tagihan, kecuali yang ditandain warna kuning ini. Nomor 15 itu adalah biaya pendamping. Jadi contoh biaya pendamping, saya masuk rumah sakit, keluarga saya yang mendampingi itu bisa dapat makan dari rumah sakit. Jadi keluarga saya nggak perlu repot-repot lagi nih untuk beli makanan dari luar, nggak perlu ngeluarin uang untuk beli makan gitu. Satu harinya keluarga saya bisa makan dari rumah sakit itu sebesar 650.000, which is itu gede banget loh, bahkan bisa lebih gitu ya. 650.000 tuh lebih lah, nggak nyampe kadang biaya makan anggota keluarga yang jagain pasien di rumah sakit. Lalu nomor 16 itu adalah manfaat santunan harian rawat inap. Jadi pakai kartu silver ini, kalau misal teman-teman ada kartu asuransi dari kantor atau punya BPJS gitu ya, nah teman-teman boleh nanti klaim santunan harian rawat inap ini. Contoh, saya masuk rumah sakit itu pakai asuransi kantor suami saya, lalu dibayar full semuanya oleh asuransi kantor suami saya. Nah, dari kartu silver ini saya bisa klaim 1 juta setiap malam. Jadi kalau saya rawat inap 5 malam, berarti saya akan terima uang cash ditransfer ke rekening saya oleh Prudential dari kartu silver ini sebanyak 5 juta. Lumayan ya. Nah, untuk teman-teman yang punya asuransi kantor tapi nanti pada saat pensiun udah nggak bisa dipakai, saya sarankan untuk beli kartu silver ini. Jadi selama pakai asuransi kantor, nanti dapatnya adalah santunan rawat inap harian. Nanti setelah udah pensiun, umur 55, dari kantor udah nggak punya asuransi, tapi teman-teman udah punya asuransi kartu silver ini dari muda, dari harganya masih kecil banget. Jadi nggak perlu beli asuransi setelah pensiun, harganya tuh udah lumayan tinggi ya. Lalu limit untuk kartu silver ini setiap tahun kita akan renewal, dikasih jatah di kartu kita itu ada uang dana 3 miliar. Jadi tinggal gesek di rumah sakit 3 miliar, selama itu masih cukup, jadi kita nggak perlu bayar biaya di rumah sakit. Kalau misalnya kita biaya rumah sakitnya lebih dari 3 miliar, tenang aja, karena ada limit cadangan di warna kuning bawah ini itu sebesar 12 miliar.
Nah, ini kartu tipe yang pertama yaitu kartu silver. Kartu yang berikutnya, aku jelasin dulu contoh tadi ini ya. Jadi misalnya ini harga kamar di rumah sakit di daerah Jakarta Utara ya. Jadi kalau teman-teman punya kartu silver, boleh pilih nih, mau masuk kamar yang opsi 1, mau masuk kamar VIP terendah, itu harganya di sana 1.250. Nah, atau mau pilih yang opsi 2, bisa langsung masuk kamar harga 3 juta. Nah, kenapa saya sarankan masuk ke opsi 2 atau kamar yang 3 juta? Karena biasanya di semua rumah sakit zaman sekarang semua orang pengen masuk rawat inap tuh di kamar VIP. Dan semua kamar VIP yang paling rendah itu biasanya full ya. Karena semua orang pengen VIP tapi pengen yang murah gitu. Jadi nasabah-nasabah Prudential dengan kartu silver ini disarankan memilih opsi 2. Jadi begitu masuk rumah sakit langsung minta aja mau masuk kamar VIP yang harga 3 juta gitu. Nah, contoh yang berikutnya itu ada, nah ini tadi ya, opsi 1, lalu opsi 2, lalu yang berikutnya adalah ini salah satu kamar rumah sakit paling mahal di daerah Jakarta Pusat ya. Nah, jadi kalau dia masuk kamar kelas 1, opsi 1, dia masuk kamar yang VIP paling rendah. Lalu kalau dia pilih yang opsi 3, itu masuk kamar langsung harga kamarnya 3 juta. Pilih opsi 2, ya. Jadi teman-teman dengan kartu silver ini boleh pilih mau kamar VIP yang terendah atau kamar VIP yang harga 3 juta. Gitu. Nah, itu di kartu silver. Yang berikutnya adalah kartu tipe gold. Kartu tipe gold ini bisa dipakai di seluruh Asia. Kalau tadi kartu silver itu masih belum bisa digunakan di Singapura, Jepang, sama Hong Kong. Jadi kalau kartu gold ini semuanya udah bisa. Nah, pilihan kamarnya adalah kamar VIP paling rendah atau kamar seharga 5 juta. Lalu biaya pendampingnya untuk keluarga saya yang menemani di rumah sakit itu boleh makan seharinya itu dibayarin 850.000 ya, 850.000 itu gede banget. Lalu kalau saya masuk rumah sakit dibayarin sama asuransi kantor atau BPJS atau asuransi lain, dari kartu gold ini saya akan klaim santunan rawat inap saya di poin 16 ini sebesar 1.500.000 setiap hari. Jadi kalau saya rawat inap 5 malam di rumah sakit menggunakan asuransi lain, maka saya akan klaim ke kartu gold ini 5 malam kali 1.500.000 sebesar 7.500.000, lumayan ya. Oke, yang berikutnya limit dari kartu gold ini setiap tahunnya adalah 5 miliar. Nah, jadi kalau 5 miliarnya habis, contoh ya, kalau kita berobat ke Singapura itu memang biayanya lumayan tinggi. Jadi limit 5 miliar itu bisa aja cepat habis. Kita masih punya limit cadangan itu sebesar 30 miliar. Nah, ini caranya kalau teman-teman punya kartu gold, jadi pilih opsi 1 atau opsi 2. Kalau kartu gold opsi 1, itu pilihnya adalah VIP terendah di rumah sakit tersebut. Jadi langsung tanya aja mana harga kamar VIP yang paling rendah. Tapi kalau teman-teman pilih kartu gold opsi 2, itu langsung tanya aja mana harga kamar 5 juta. Langsung masuk ke harga kamar VIP yang seharga 5 juta. Nah, itu tadi tipe silver dan gold, lalu tipe yang berikutnya adalah platinum. Nah, kalau platinum ini teman-teman boleh pakai ke seluruh dunia kecuali Amerika Serikat. Pilihan kamarnya adalah VIP paling rendah atau VIP seharga 10 juta. Nah, lalu di kartu platinum ini biaya pendamping keluarga untuk mendampingi pasien makan di rumah sakit itu boleh seharinya 1 juta. Lalu santunan rawat inap hariannya kalau saya dibayar oleh asuransi lain rawat inap, dari kartu platinum saya boleh klaim sebesar 1.500.000 setiap harinya. Limit kartu platinum ini setiap tahun adalah 10 miliar, lalu limit cadangannya itu ada 40 miliar. Kartu berikutnya itu adalah tipe diamond, ini bisa dipakai di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat. Kalau platinum tadi itu belum termasuk Amerika Serikat ya. Sama seperti di platinum, tipe diamond, ini kamarnya VIP paling rendah atau harga kamar 10 juta. Lalu di diamond ini biaya pendampingnya 1 hari itu 1.250.000. Biaya pendamping itu untuk biaya makan keluarga yang mendampingi pasien di rumah sakit ya. Lalu santunan rawat inap hariannya itu sebesar 1.500.000. Limit tahunan di kartu diamond adalah 15 miliar
dan limit cadangannya adalah 50 miliar. Jadi total 65 miliar. Nah, ini adalah ketentuan kalau teman-teman punya kartu kesehatan. Yang pertama adalah kalau teman-teman sudah punya kondisi riwayat sakit sebelumnya, tentu sudah tidak akan di-cover lagi. Makanya orang-orang yang beli asuransi sebaiknya adalah dalam masa masih sehat. Kalau kita udah sakit, kita tinggal pakai asuransinya. Jadi jangan cari asuransi setelah sakit. Carilah asuransi selagi kita masih sehat, supaya semuanya bisa di-cover sama asuransi. Nah, kalau teman-teman punya kartu kesehatan, itu baru boleh dipakai setelah 30 hari lewat, kecuali karena kecelakaan. Kalau kecelakaan hari ini polisnya issued gitu ya, udah jadi, kita bisa langsung pakai tuh fasilitas rawat inapnya. Lalu, kanker yang tanda-tanda atau gejalanya diketahui atau setelah diagnosa atau mendapat pengobatan dalam waktu 90 hari. Intinya, kalau nasabah terkena kanker, baru 90 hari nih kartunya jadi, terus ada kanker. Nah, itu tidak akan di-cover ya, teman-teman. Jadi, sebaiknya segeralah punya asuransi, segera beli asuransi kalau lagi sehat, masih sehat. Biaya pengobatan atau tes yang berhubungan dengan HIV atau AIDS atau komplikasinya yang terjadi dalam 12 bulan dari tanggal berlaku kartu atau tanggal pemulihan sesuai dengan ketentuan polis. Nah, jadi kalau yang berhubungan dengan HIV AIDS ya kecuali karena transfusi darah gitu ya. Tapi kalau karena gaya hidup tentu tidak akan di-cover. Teman-teman, kenapa orang harus segera membeli asuransi kesehatan? Karena poin yang terakhir ini. 18 penyakit ini teman-teman belum di-cover 1 tahun pertama. Bayangkan ya, 1 tahun loh. 1 tahun begitu kita punya polis asuransi kesehatan, itu belum bisa cover 18 penyakit ini. 18-nya apa? Hernia, TBC, fistula di anus, kelenjar gondok, tiroid, kencing manis, lalu semua jenis tumor, benjolan, kista, wasir, katarak, batu pada sistem saluran empedu, tekanan darah tinggi, tukak lambung, penyakit jantung, kardiovaskuler, dan kondisi abnormal rongga hidung termasuk sinus. Itu nggak di-cover loh teman-teman, belum di-cover 1 tahun pertama. Nah, makanya jangan tunggu sakit baru cari-cari asuransi, tiba-tiba sakitnya darah tinggi, belum bisa dipakai juga nih kartu. Jadi teman-teman harus mencari asuransi kesehatan, harus beli asuransi kesehatan itu di masa sehat. Begitu ada penyakit yang kita nggak tahu kapan datangnya, kita tinggal pakai si asuransi kesehatan kita. Demikian penjelasan kartu rawat inap Prudential. Pastikan Anda memiliki kartu terbaru yaitu PruPrime Healthcare Plus.